sesi ujian nanti saya, Pak Ruli, kemudian kedua pembimbing juga akan bertindak sebagai penguji, Pak Fuad dan Pak Mar. Kemudian sesi ketiga adalah diskusi tertutup untuk memusyawarahkan hasil dari pemaparan atau sidang tesis. Demikian untuk tata atau susunan acara pada sidang tesis pagi hari ini. Kami persilahkan Pak Agus Haryanto untuk menyampaikan hasil dari penelitian tesisnya selama 15 sampai 20 menit ke depan. Monggo, Pak. Terima kasih atas untuk kami paparkan. Terima kasih untuk waktunya. Kita coba paparkan untuk seminar hasil pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam pemberdayaan pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, yang disusun oleh saya, Agus Haryanto, dan dosen pembimbing dari Pak Mariono dan Pak Fuad. Untuk outline-nya, mulai dari pendahuluan, tinjauan pusaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan saran. Latar belakang pendahuluan dilatar belakangi dengan jumlah penduduk Kota Semarang yang selalu bertambah tiap tahunnya dan akan memproduksi tingkatan tambahan untuk sampah dari rumah tangga khususnya Kota Semarang yang terakhir kita itu 1.270 ton dengan kapasitas komposisi 60% organik dan 39,21 anorganik, dan akan memberikan dampak kepada TPA untuk TPS pembuangan akhir di TPA Jati Barang. Permasalahan masalah bagaimana tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Tugurejo, faktor apa saja mempengaruhi keikutsertaan masyarakat Kelurahan Tugurejo dalam pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis bank sampah, rekomendasi apa yang tepat untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pemberdayaan pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Tugurejo. Rumusan tujuan mengukur serta mengkaji tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakat di Kelurahan Tugurejo mengenai pengelolaan sampah rumah tangga untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Tugurejo dalam pemberdayaan dan pengelolaan sampah berbasis bank sampah, menyusun rekomendasi untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat di Kelurahan Tugurejo dalam pengelolaan sampah. Untuk penelitian lokasi di Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, dengan nama Bank Sampah Mawar Merah. Untuk penelitian mulai dari TPA Jati Barang yang sudah mulai overlook dalam penerimaan sampah dari masyarakat, untuk masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan program dari pemerintah. Dari pendahuluan yang kita telah sampaikan untuk mengetahui antara pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam pemberdayaan dan pengelolaan sampah rumah tangga Kelurahan Tugurejo dan Kecamatan Tugu, Kota Semarang, dengan tujuan yang kita sampaikan beberapa literatur yang kita siapkan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan pengelolaan sampah untuk analisis dan rekomendasi. Gambaran umum tentang
Bank Sampah Marmerah yang berada di Kelurahan Tugorejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, yang sudah mempunyai struktur organisasi yang diketuai oleh Ibu Tati Sri Rahpati dan diwakili oleh Bu Ririn dengan sekretari dan anggota-anggota yang sudah mencapai 400 lebih anggota peserta bank sampah. Dari pengelolaan dari sumber rumah tangga untuk bahan yang dikumpulkan dari sumber utama, dan setelah itu akan diproses dengan pemilahan yang hasil untuk bisa akan diolah, dan untuk yang siap dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau dijual dengan pengolahan yang sudah mempunyai beberapa produk, mulai dari tas, dari olahan sabun bekas, plastik bekas, dan pengolahan buah segar atau yang akan dihasilkan dengan ekoengsi. Dengan penghargaan yang telah didapat dari beberapa instansi yang terkait, menunjukkan bahwa Bank Sampah Marmerah sangat eksis dalam pengelolaan dan pemilihan sampah. Dari hasil dan pembahasan, pengukuran pertanyaan tadi untuk pengetahuan masyarakat, indikator yang kami ajukan mulai dari sampah diambil petugas sebagai pengetahuan, ikut pengelolaan sampah, menjadi anggota bank sampah dengan persentase 97,986 yang telah kami dapatkan di lapangan, dan indikator perilaku mulai dari sampah dipilah sendiri, sampah disetor bank sampah, adanya kerja bakti untuk pembersihan. Setelah kami masukkan dalam uji validitas dan uji reliabilitas, dinyatakan valid dibuktikan dengan seluruh item pernyataan kurang dari signifikan sebesar 0,05. Dinyatakan reliable karena memiliki nilai core words yang alpha lebih besar dari 0,60. Berdasarkan informasi di atas, menjadikan indikator pengetahuan dan perilaku dinyatakan valid dibuktikan dengan seluruh item pertanyaan kurang dari sebesar 0,05 dan dinyatakan reliable karena memiliki core alpha lebih besar dari 0,06. Untuk mengukur mengkaji tingkat pengetahuan mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dengan uji T dan koefisien determinasi telah didapatkan signifikan sekurang 0,005. Hitung T tabel dapat disimpulkan variabel X untuk memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y, yang jadi pengetahuan sangat berpengaruh dan sangat signifikan terhadap perilaku. Kemampuan variabel independen, penelitian dapat menjelaskan variabel independen lebih besar dari 50%, sedangkan sisanya 42% dijelaskan oleh variabel lain. Jadi variabel independen dalam penelitian. Berdasarkan informasi di atas, hasil perhitungan terlibat antara pengelolaan sampah dengan pengelolaan sampah dan perilaku peduli lingkungan terdapat hubungan yang positif dan signifikan. Kontribusi yang diberikan variabel pengetahuan respon tentang pengelolaan sampah terhadap perilaku pengelolaan sampah sebesar 58%. Angka ini menunjukkan sumbangan yang sangat berarti, di mana perilaku pengelolaan sampah akan berubah sebesar 50% adanya sumbangan dari pengetahuan responden tentang pengelolaan sampah. Untuk mengkaji faktor yang pengaruh kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Tugorejo dalam pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis bank sampah, faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat mulai dari tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, usia dan jenis kelamin, keterlibatan organisasi, dan hubungan dengan masyarakat yang mendukung pengelolaan sampah. Dari mengukur serta mengaji tingkat faktor yang mempengaruhi, dalam kasus ini sebesar 2.201 angka diberikan bahwa mempunyai arti bahwa jika X1 dan X2 maka nilai koefisien Y sebesar 2,21 dan B 0,48. Angka mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% akan meningkat
tingkat X1 dapat, maka yang akan meningkat 0,80. Nilai B2 sebesar 0,378, angka mengandung arti setiap nambahan 1% tingkat X2, maka Y akan meningkat sebesar 0,37. Berdasarkan wawancara dan dari informasi dan dari wawancara yang menjadi faktor keikutsertaan masyarakat, menentukan pengelolaan sampah berbasis bank sampah. Dan untuk yang ketiga, menyusun rekomendasi untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat di Kelurahan Tugurejo dalam memberdayakan dan mengelola sampah dari beberapa pengukuran dari SWOT. Strategi utama yang dilakukan untuk mengadakan mengoptimalkan kekuatan sosial dari kepemimpinan yang mengayomi Bank Sampah Marmera memberikan arahan koordinasi lintas dinas terkait paguyuban Bank Sampah, para anggota, serta terus memberikan penyuluhan pelatihan dan menyederhanakan materi pelatihan ataupun yang dilakukan model penyampaian pengetahuan efektif terhadap masyarakat dan anggota. Untuk dokumentasi bahwa kami memang benar-benar melakukan di lapangan, kita coba kuesioner dan memberikan wawancara kepada pimpinan, ketua Mawar Bank Mawar Merah dan anggota pendamping dan beberapa masyarakat di luar, beberapa masyarakat di Kelurahan Tugurejo. Dari kesimpulan kami, pengetahuan sangat dibutuhkan dalam pengelolaan sampah yang benar. Pengetahuan memadai meningkatkan kesadaran pentingnya pengelolaan sampah. Pengetahuan yang memadai mempengaruhi perilaku, sehingga pengetahuan memadai meningkatkan kemampuan pengelolaan. Secara internal untuk kesadaran lingkungan tentang pemahaman tentang pentingnya pengelolaan sampah, pengetahuan tentang pengelolaan sampah, pemahaman tentang cara pengelolaan sampah yang benar, sikap dan perilaku kesediaan berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, motivasi mendorong untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, keterlibatan komunitas, rasa kebersamaan dan keikutsertaan dalam komunitas. Eksternalnya, kebijakan pemerintah adanya regulasi yang mendukung pemerintah untuk pengelolaan sampah, fasilitas pengelolaan sampah, adanya ketersediaan tempat pembuangan sampah yang memadai, pendidikan dan pelatihan, kesempatan dan memperoleh pengetahuan tentang pengelolaan sampah, sosialisasi dan promosi dengan kampanye kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah, dukung masyarakat akan adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat sekitar. Yang ketiga, untuk mengerti minat keikutsertaan dalam pemberdayaan masyarakat pengelolaan sampah telah berjalan, tetapi para anggota masih aktif didominasi oleh usia di atas 50 ke atas, sehingga perlu adanya regenerasi dengan meningkatkan keterlibatan komunitas dalam kampanye merekrut anak muda dan lebih banyak anggota bekerja sama dengan organisasi lain, sosialisasi melalui media yang lebih menarik. Saran dari kami, pemerintah perlu lebih banyak membantu dan mendampingi kelompok-kelompok dan sosialisasi tentang pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat melalui pemilihan sampah organik dan anorganik, sehingga masyarakat lebih mengerti fungsi dan manfaat dari sampah rumah tangga. Dalam pengurusan bank sampah Marmera, sebaiknya bisa memfasilitasi anggota dan warga dalam memasarkan produk bank sampah mewah yang sudah jadi, melibatkan semua anggota, sehingga hasil dari perolahan dapat diberikan menjadi tambahan kepada anggota menuju pemberdayaan masyarakat. Bagi masyarakat, perangkat desa perlu meningkatkan dan difungsikan untuk membersihkan timbulan sampah rumah tangga dalam memilah untuk dikelola bank sampah dalam pengaruh sampah menuju TPA, sehingga diharapkan dapat menjadi stimulus warga menjaga kebersihan wilayahnya. Terima kasih untuk paparan kami. Terima kasih Pak Agus, dipersilakan duduk. Sesi pertama sudah kita lewati, Pak Agus telah memaparkan hasil penelitiannya. Kita masuk ke sesi berikutnya, diskusi terbuka. Untuk itu kami persilahkan Pak Ruli untuk menyampaikan saran, masukan, ataupun pertanyaan untuk Pak Agus. Monggo Pak Ruli. Baik, terima kasih Bu Kasyati.
Saudara Agus, ya, nama Agus ini akhir-akhir ini tuh lagi ngetren ya. Nah, di Pak Agus ini juga ikut ngetren ini ya. Di akhir tahun kita ujian. Pak Agus, saya sekilas sudah membaca lagi naskahnya. Bisa dengar suara saya ya? Bisa, Pak? Bisa ya, oke. Sudah ada perbaikan ya dibanding terakhir saya membaca pas seminar hasil. Ya, saya apresiasi. Hanya saja mungkin perbaikan masih tetap harus dilakukan ya, karena dalam penulisan saya kurang tahu kenapa Pak Agus ini pengetikannya banyak typo ya. Typonya itu unik di sini karena dalam satu kalimat itu kadang-kadang ada titik yang tidak selalu harus pada tempatnya ya. Jadi bukan di akhir kalimat tetapi di tengah-tengah kalimat gitu kan. Dalam satu halaman itu saya bisa nemukan cukup banyak gitu ya. Saya lingkari-lingkari gitu kan. Cukup banyak ya. Kemudian itu jadi perlu direvisi karena cukup mengganggu untuk membaca ya. Kesalahan dasar seperti itu. Dengan waktu yang tidak terlalu lama saya rasa kan biasanya membutuhkan orang lain ya untuk membantu gitu menemukan kesalahan itu. Tapi kalau sekarang mepet ya bisa dengan bantuan kecerdasan buatan lah, ChatGPT, suruh ChatGPT menemukan kesalahan pengetikan itu khusus untuk pengetikan ya. Nanti dia akan menemukan ya. Caranya jangan satu file keseluruhan tapi dipotong-potong ya. Misalnya untuk pendahuluan saja dulu gitu ya, suruh ChatGPT untuk menemukan kesalahan pengetikan sehingga Anda bisa tahu kesalahannya mana sehingga diperbaiki, atau bisa nyuruh ChatGPT untuk memperbaiki sekaligus hanya pengetikan aja kan ya, supaya typo-nya tidak ada. Itu saya rasa itu cukup akurat nanti, ini cukup ideal untuk menemukan dan memperbaiki ya, gitu untuk pengetikannya. Sekarang sudah dimudahkan ya. Ya, pertanyaannya dari saya ingin tahu, menurut Pak Agus ini, apa sih kebaruan ya, kebaruan penelitian topik yang Anda angkat tentang pengetahuan dan perilaku sampah ini? Di mana sebetulnya yang ingin Anda tonjolkan? Silakan. Terima kasih. Untuk pembaruan yang kami tonjolkan pada ini adalah di mana kerjasama antar masyarakat yang sekarang diorganisasi oleh Bank Sampah khususnya Mawar Merah dengan stakeholder atau pemerintah dan lembaga swadaya khususnya untuk masyarakat sekitar supaya memberikan kesadaran akan pengelolaan sampah di sekitarnya. Itu Pak. Jadi Ya, kalau yang saya tangkap kan Anda sebetulnya lagi coba melihat korelasi ya antara pengetahuan dengan perilaku pengelolaan sampah, ya kan? iya Pak. Oke. Secara common sense ya, tentu saja perilaku itu terkait ya dengan pengetahuan. Bagaimana perilaku, dalam hal ini perilaku pengelolaan sampah akan menjadi terarah gitu ya, terorganisir jika memang masyarakat mempunyai pengetahuan yang memadai ya dalam hal pengelolaan sampah. Nah, apa sebetulnya yang Pak Agus ingin angkat ya, permasalahan yang lebih spesifik dari itu? Ya,
permasalahan yang ingin diangkatnya sebetulnya apa? Izin untuk lokasi bank sampah Mawar Merah itu merupakan percontohan, dan di sana pengetahuan yang coba kami gali dan perilaku mengapa mereka bisa meningkatkan dan bisa mempunyai anggota yang luar biasa besarnya, sekitar 400 anggota. Dari situ kami menggali bahwa pembaruan dari pengetahuan dan perilaku ini sangat mendukung untuk kerjasama antar masyarakat yang khususnya di Bank Kelurahan Tugurejo yang telah diorganisasi atau didayakan oleh pemberdayaan yang berupa bank, pemberdayaan masyarakat yang berupa organisasi bank sampah ini. Jadi untuk pembaruannya adalah bahwa tingkat pengetahuan dan perilaku dengan kerjasama antar masyarakat yang sudah atau pemberdayaan melalui bank sampah untuk pengelolaan sampah rumah tangga, gitu Pak. Oke, berarti ya dalam kasus ini sebetulnya kalau yang saya tangkap Pak Agus ini justru ingin mengkaji best practice ya, karena yang diteliti itu adalah lokasi di mana yang menjadi percontohan, ya kan? Barusan kan begitu ya bilangnya. Artinya praktek-praktek pengelolaan sampah di sana itu ya sudah dinyatakan baik begitu. Secara umum, iya, tapi ada beberapa kekurangan yang memang harus Ya, ada beberapa kekurangan yang ditemukan. ya. Tapi Anda bilang tadi kan percontohan, ya kan? Percontohannya kan berarti kan ke arah yang positif ya, ya kan Iya, percontohan, ya kan? iya, Nah di sini, nah sebetulnya eh kalau saya melihat ini Anda mengangkat sesuatu hal yang menarik karena tadi dikatakan memiliki anggota yang cukup banyak aktif gitu ya. Ya itulah sehingga ingin tahu seperti apa yang membuat bank sampah Mawar ini ya bisa seperti itu kan? iya Pak. Ya. Meskipun rumusan masalah Anda sebetulnya kalau mau dibunyikan seperti apa yang saya bilang mungkin akan lebih to the point, akan lebih mengena gitu ya. Kalau ini kan masih generik gitu ya rumusan masalahnya bagaimana, tapi kan yang diangkat kan sebetulnya itu sebetulnya ya kan. Jadi bukan perumusan masalah ada masalah yang biasanya kan masalah itu sesuatu yang negatif ya, yang ingin coba diperbaiki begitu ya. Kalau ini kan justru best practice yang dipelajari dan hasilnya nanti Anda ingin jadikan satu rekomendasi buat getok tular lah istilahnya ya best practice itu. Gitu kan? Betul ya? Iya Pak. Itu? Nah, Iya. ya. Ya, ke sana jadinya ya. Eh terkait dengan pengetahuan dan perilaku tentunya Pak Agus harus membekali diri dengan konsep atau teori-teori tentang pengetahuan dan perilaku itu sendiri. Ya, meskipun saya sudah membaca ya, ada yang belum, ada apa gitu ya. Tapi saya rasa ini cukup penting banget ya buat Pak Agus bisa
memperkaya tulisannya dengan konsep-konsep itu. Saya ingin tanya, sebetulnya teori atau konsep apa yang paling utama yang dipakai oleh Pak Agus dalam menulis tesis Anda tentang pengetahuan dan perilaku? Ingin menjawab. Ya, Jadi ada beberapa teori yang sudah kita sampaikan dalam Tinjauan Pustaka untuk pengetahuan dan perilaku masyarakat dengan beberapa teori yang telah kita sampaikan, beberapa aspek mulai dari pengetahuan untuk dikaji, diklarifikasi dalam beberapa ciri aspek itu, Pak. Jadi setelah beberapa kami tinjau di lapangan juga dari mulai kuesioner, dokumentasi dan visualisasi untuk beberapa teorinya setelah kami kumpulkan untuk kegiatan ini dianalisa dengan beberapa metode, mulai dari yang kami karena untuk hubungkan itu dengan cross-seksional untuk mengukur seberapa tinggi tingkat pengetahuan dan perilaku ini terhubung dari setelah kegiatan-kegiatan kenapa bank sampah ini menjadi baik, dan beberapa setelah kami lakukan baru untuk kajian tertentu yang membutuhkan secara masukan kami menganalisa dengan SWOT. oke. Ya, ya, saya tuh juga mengarah kepada ya karena ini pendekatannya ke arah pemberdayaan masyarakat ya. Jadi ada kaitan juga di sini dengan social engineering ya, rekayasa sosial ya. Betul tidak? Sepakat nggak Anda dengan hal ini? Iya, Pak. Iya. Nah, di Indonesia ya, social engineering atau rekayasa sosial ini ya dalam opini saya ya masih kurang gitu kan. Padahal ini sangat penting banget ya. Kenapa? Karena mindset orang di Indonesia ini rekayasa yang kaitannya rekayasa engineering yang lebih ke keteknikan gitu ya, atau ya MIPA, natural science dan natural science juga termasuk ya, tapi bukannya social science gitu. Itu masih dianggap lebih gitu ya, mempunyai hal yang di mata masyarakat itu lebih gitu. Makanya kalau punya anak banyak yang ingin dimasukkan ke fakultas teknik, kedokteran atau apa gitu. Biasanya ya pada saat penjurusan di SMA pun yang favorit kan yang IPA gitu ya, bukan IPS segala macam. Padahal di luar negeri sosial ini juga bergengsi gitu ya, cukup bergengsi dan memang penting. Kayak social engineering ini yang masih kurang di kita gitu ya. Nah, dalam kaitan ini bagaimana teori social engineering ini diterapkan dalam konteks bank sampah Mawar Merah? Ya sebetulnya Anda sudah meneliti, kan ini sudah menelitinya, makanya saya tanyakan kan, semua yang dilakukan yang ingin Anda ketahui tentang pengetahuan dan perilaku ya di bank sampah merah itu sebetulnya adalah ini ingin tahu bagaimana penerapan teori social engineering diterapkan di bank sampah Mawar Merah untuk mengubah perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah. Silakan komentar dari Anda.
Terima kasih atas informasinya. Untuk pendapat saya, kalau di sana memang secara umum memang mereka biasa sosial atau memang dari kegiatan informasi yang kami kumpulkan ada kekuatan dari istilahnya manajemen dari bank sampah dalam mempengaruhi para anggota yang belum maupun yang sudah menjadi anggota, dari mulai perencanaan yang dilakukan oleh pengurus di bank sampah, mulai dari sosialisasi, perencanaan di beberapa organisasi juga di bank sampah, mereka melakukan kerjasama dalam arti saling memberi informasi. Yang kedua, dengan masyarakat langsung, dengan memberikan informasi, tidak hanya sekedar sirkular ekonomi atau dari fokus bank sampah itu karena menabung sampah menjadi material yang bermanfaat. Dari situ ada juga dari anggota bekerjasama dengan stakeholder yang telah kita informasikan untuk memberikan pengetahuan tentang cara pengelolaan sampah secara teknis, di mana di situ pernah mengelola sampah menjadi minyak, tetapi dengan teknologi itu mereka masih kurang istilahnya kurang memberikan proses, tetapi untuk proses yang pemilahan organik dan organik secara teknisnya sudah berjalan dengan baik. Untuk di pihak ketiga kan ditambah dengan pengelolaan sampah menjadi pupuk kompos, dan yang terbaru sampah segar khususnya buah segar itu bisa menjadi ekoenzim. Jadi secara teknis mereka secara tidak langsung telah menciptakan sistem yang sangat kuat dan sangat didominasi oleh pengurus, bahwa sistem-sistem seperti itu telah berjalan. Tetapi ada beberapa kekurangan juga untuk secara dari sistem pemasaran atau dari sistem pendapatan. Karena semakin besar dari suatu organisasi harus ditopang dengan biaya yang bisa menggerakkan suatu organisasi itu. Terima kasih. Ya, sebetulnya saya tuh penasaran ya, bagaimana Anda kalau penelitian di sana ya, dengan segala problematik dan keberhasilan ya, juga akan jadi percontohan. Bisa Anda berhasil tidak memotret hal-hal yang menjadi ya bisa dikatakan local wisdom atau kekhasan yang muncul di sana sehingga bisa membedakan komunitas masyarakat di sana dengan komunitas yang lain ya, sehingga ini menjadi kekuatan di komunitas yang di situ yang Anda pilih diteliti gitu ya. Kalau misalnya sistemnya sudah berjalan dengan baik, misalnya karena ada edukasi, ada pelatihan, kemudian untuk mengubah pola pikir masyarakatnya, dan tadi kan Anda banyak menyinggung itu. Yang saya penasarannya adalah
apa sih yang paling khas yang ada di situ ya, yang menurut Anda ini menjadi kunci gitu loh ya, menjadi kunci keberhasilan ya. Meskipun masih ada kekurangan tadi Anda katakan, tapi ini sebetulnya yang khas di komunitas itu ini loh gitu ya. Ini adalah kuncinya ya, gitu. Apa? Ada nggak? Ya. Dari pendekatan yang atau kami beberapa kali wawancara, kuncinya bahwa dari ketua sendiri itu sangat loyal dengan pengurusan di bank sampah. Itu yang pertama. Yang kedua, pendekatan yang tidak jauh dengan karakter penduduk lokal, yaitu guyup atau gotong royong, khususnya di ibu-ibu. Jadi memang mereka pada prinsipnya tidak mengutamakan hasil dalam arti materi atas kegiatan yang mereka organisasi untuk mempengaruhi atau memberikan edukasi kepada masyarakat untuk merubah perilaku, setidaknya tidak buang sampah sembarangan. Itu sudah berhasil dilakukan oleh mereka karena dari entitas lokal yang dari gotong royong itu atau istilahnya guyup rukun itu memang didominasi oleh pengurus, khususnya untuk Ibu Ketua dari Bank Sampah atau Ketua Organisasi Bank Sampah, Bu Tuti, itu sangat familiar mulai dari cara mereka memberikan informasi dan cara mereka menggait atau memberikan semangat kepada masyarakat atau para anggota. Itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya, jika pemerintah daerah ya ingin memperluas konsep bank sampah di wilayah lain ya dari kasus percontohan di yang bank sampah Mawar, langkah apa yang harus diambil untuk memastikan replikasi program ini berhasil? Dari pengalaman yang atau dari kita sebenarnya di dalam satu kelurahan Sukorejo itu ada 2 bank sampah. Tetapi di samping di khususnya di RW 5 atau 3 itu dia kurang menonjol. Artinya di sana memang pengurusan berbeda dengan apa yang Ibu tadi lakukan. Dan dari kesimpulan itu pemerintah khususnya yang sekarang membawai Proklim atau di dalamnya ada identitas bank sampah, itu memang harus memberikan pendampingan tidak hanya di skala RW, karena di kelurahan itu masih dipecah secara skala RW. Kalau bisa itu diberikan secara satu sistem kelurahan dengan titik sentral di mana bisa disub-subkan setiap RW. Seperti bank sampah Butati ini karena kedekatannya sekali dengan kelurahan, memang posisinya di dalam areal kelurahan Tugerjo, itu memberikan entitas khusus. Dia bisa membawai tidak hanya 3 RW, tetapi bisa berkoloni atau berinteraksi dengan bank-bank sampah yang lain. Bahkan Ibu Tati memberikan pengetahuannya ke bank-bank sampah yang lain. Itu Pak. Jadi memang di sana terpecah secara sistem kelurahan sendiri per RW.
kalau bisa memang saran dari kami itu intensitnya satu kelurahan, walaupun disubkan secara umum per RW untuk pengelolaannya. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, saya rasa dari saya cukup dulu, Bu Kasyati, saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih Pak Ruli. Banyak masukan terkait dengan penulisan draft tesis ini. Sekali lagi terima kasih Pak Ruli. Sudah dicatat ya Pak Agus masukan-masukan dari Pak Ruli. Ya. Baik, saya akan menyambung dari yang sudah disampaikan Pak Ruli. Ternyata memang banyak typonya. Nanti mohon dikoreksi ya Pak Agus. Kemudian gambar ataupun tabel ini ternyata belum diacu di narasi sebelumnya atau belum dituliskan di teks atau naskah gitu. Misalnya ini gambar 4.7 di situ hanya disampaikan bukan gambar, malah judul di dalam naskahnya itu tabel, padahal ini sudah diganti dengan gambar. Nah, ini banyak yang keliru seperti ini. Jadi misalnya gambar 47, gambar 48 itu di narasinya hanya disampaikan tabel berikut. Tapi ternyata bukan tabel, ini adalah gambar. Nanti tolong direvisi. Dan yang dihasil hampir demikian penulisannya. Jadi ya mungkin karena waktunya mendesak, jadi untuk memeriksa lebih detail itu mungkin kurang ya, tapi nanti mohon dengan sangat karena tesis ini akan diwariskan di prodi gitu. Jadi tolong yang kecil-kecil detail-detail itu diperhatikan untuk perbaikan penulisan. Untuk abstrak saya lihat di soft file dengan yang hard copy ini agak beda nggih. Yang di abstrak yang di sini abstrak dalam bahasa Inggris belum ada, yang di hard ini ya, di hard copy adanya hanya bahasa Indonesia, dan ini coba nanti cek kembali apakah penulisan abstrak benar demikian. Ya, sepertinya spasinya harus satu, kemudian ada nama autor, penulis dan pembimbing berderet di atas. Nanti cek lagi ya dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Kemudian nampaknya saya pernah berkomentar waktu SHP dahulu itu untuk kata pengantar tolong pisahkan dengan ucapan terima kasih. Nah, di sini kata pengantarnya masih diisi lebih banyak dengan ucapan terima kasih begitu, bukan kata pengantar. Nah, nanti ucapan yang di sini mengucapkan terima kasih ya sampaikanlah pada ucapan terima kasih begitu. Tolong nanti dipisah. Kemudian CV Pak Agus juga belum ada, nanti ditambahkan saja di sini. Kemudian penulisan daftar pustaka juga masih belum sesuai dengan aturan. Terus ini tadi saya cek random gitu ya, acak. Ternyata masih banyak pustaka atau menggunakan menyitir dari satu entah jurnal, entah e-book atau apapun itu sumbernya, tidak masuk ke dalam daftar pustaka. Ini saya sudah menemukan berapa nih? Ada sekitar 8 yang ada di naskah tapi tidak dicantumkan dalam daftar pustaka. Nanti tolong dicek satu-satu lagi. Kemudian masih ada beberapa tahun yang lama, ya boleh tahun yang lama itu boleh digunakan kalau memang itu urgent dan tidak ada penggantinya begitu. Tapi kalau itu ada pustaka terkini ya akan lebih baik dipakai yang terkini gitu nggih. Kemudian penulisan lampiran. Penulisan lampiran itu ada aturannya, tidak hanya sekedar gambar kemudian ditempelkan begitu, tapi ada, coba nanti cek kembali contoh atau template atau aturan penulisan dari MIL atau dari Pasca. Oke. Jadi lampiran itu ada lampiran 1 mengenai apa, lampiran 2 mengenai apa, tidak hanya gambar ditempel-tempel begitu. Oke. Kemudian ada lagi, sebentar, satu lagi yang untuk perbaikan di halaman hasil dan pembahasan itu oke. Uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, itu kalau
saran saya uji validitas pada tabel itu nggih A, B, C itu hasil yang seperti itu bisa dimasukkan ke lampiran. Jadi nanti mungkin disebutkan saja, dinarasikan validitas untuk ini kan pakai uji korelasi nggih. Nilai korelasinya berapa dinarasikan aja di situ gitu. Jadi kalau tabel seperti ini nyun sewu yang halaman berapa ini? Halaman 39, 425 itu sama 426 ya, subbab 426 itu taruh aja di lampiran tapi hasilnya ini bisa dinarasikan untuk di hasil. Ya. Oke. Mungkin itu masukan-masukan. Oh, nggih, satu lagi penulisan halaman. Penulisan halaman coba cek dengan aturan penulisan atau contoh tesis yang sudah ada. Apakah penulisan halaman semuanya harus di sebelah kanan bawah gitu ya. Kayaknya ada yang harus di tengah, di bagian apa gitu ya. Nanti dicek lagi nggih, Pak Agus. Ya baik, ini ada beberapa pertanyaan menyambung dengan yang disampaikan oleh Pak Ruli. Dampak dari pengelolaan sampah yang diterapkan di bank sampah Mawar Merah ini untuk masyarakat di sana apa Pak? Ada nggak kiranya mungkin dampak positif atau dampak negatif atau semuanya berdampak positif begitu untuk masyarakat? Monggo. Dampak positif dulu ya Bu. Dari kegiatan bank sampah itu kita bisa lihat dari di sana ada TPS, penampungan sampah yang dulunya penuh diambil habis 2 hari sekali bisa sangat berkurang menjadi 3, 4, 5 hari sekali karena kegiatan dari bank sampah ini tidak hanya diam tapi dia menjemput bola keliling untuk ke anggotanya khususnya menarik sampah itu yang positif dan di sana tidak hanya secara sistem bank sampah itu berorganisasi tetapi juga memberikan pengetahuan ke masyarakat sekitarnya bahwa bank sampah ini eksis untuk diteruskan. Dari kegiatan itu, dari pengelolaan sampah itu secara umum dari segi kebersihan dan kesehatan bisa dilakukan untuk dari lingkungan sekitar. Dan untuk negatifnya, masyarakat atau bank sampah ini masih memang didominasi oleh pengelola ibu-ibu yang pensiunan khususnya. Jadi di mana memang secara umum belum ada anggota yang sangat aktif pemuda. Dan itu memang perlu untuk inovasi dari pengenalan secara modern atau kekinian. Jadi memang seperti itu Pak Doni. Jadi tetap ada dampak negatifnya ya, karena sementara ini masih pensiunan begitu yang mengelola ini ya. Iya. Padahal mungkin di situ dihuni oleh berapa kakak Pak? Ini tingkat kelurahan ya, tingkat RW. Di situ dari Bank Sampah Merah menaungi di 3 RW. RW berkolaborasi jadi satu, Ya. jadi Mawar Merah ini. Iya. Oke, berarti kan sebetulnya itu ibu-ibu muda, kemudian yang belum pensiun pun mestinya bisa berpartisipasi aktif ya Iya. di pengelolaan bank sampah ini. Namun faktanya justru yang sudah pensiun. Yang sangat aktif dan menurut kami spektakuler itu yang sudah pensiun. Kenapa Mas? Kenapa Pak Agus? Karena Menurut pendapat Pak? dari yang kita beberapa kali wawancara, mereka itu mempunyai mimpi besar satu. Mimpi besar yang dimana
di kampung harus bersih, minimal seperti itu. Dan yang kedua, secara organisasi sangat aktif, mulai dengan bertemu dengan organisasi sampah bank sampah yang lainnya. Di situ ada catatannya semua. Jadi dan itu ada jadwalnya semua. Kehebatannya itu. Karena satu itu. Jadi memang di situ eh, pengelolaannya tidak hanya pengelolaannya tapi untuk hubungan secara organisasi sangat bagus. Tetapi untuk pengelolaan yang lebih modern memang dibutuhkan tenaga-tenaga muda dengan inovasi yang berbeda. Itu yang belum terlaksana ya, Dan tenaga-tenaga muda ini ya. iya, karena di situ ada mesin yang terbengkalai, yaitu mesin merubah plastik menjadi minyak. Sudah pernah dimanfaatkan? Sudah, tetapi karena ibu-ibu tenaganya berbeda dengan minimal kalau ada bapak-bapak atau ada mesinnya, tapi beberapa kali pakai terus didiamkan. Didiamkan, tidak digunakan secara berkesinambungan Ya, sampai sudah. saat ini ya. Ya mungkin usia produktif ini mungkin ibu-ibu yang masih usianya produktif sibuk bekerja ya. Oke, ini ada data yang menarik tapi belum dibahas begitu. Misalnya pada halaman 3542 atau subbab 42 421. Nah, di situ ada apa itu gambar mengenai frekuensi usia responden. Nah, di sini ternyata ada rentang usia berapa ini? Rentang usia yang paling tinggi, 18 sampai 29 tahun. Iya. Iya, Pak ya. Betul. Yang apa ini namanya? Mendominasi ya, Iya. mendominasi produk sampah. Itu maksudnya gitu, nggih. Dari kami untuk hasil yang kita ambil dari penelitian ini dari beberapa responden yang kami ambil aja, tetapi memang kebanyakan kita memberikan wawancara atau ini ke usia ring di antara 18 dan 29 tahun. Dini memang usia-usia ini sangat produktif dari mulai menghasilkan sampah. Dari ini kan kita sebenarnya bisa mengetahui usia ini partisipasi pengikut juga. Tidak hanya menggambarkan memang untuk usia ini secara umum menghasilkan produk sampah yang paling dominan. Artinya kan begini, pada usia tersebut ini sesuai dengan yang ditulis oleh Pak Agus nggih. Jadi di sini usia rentang dari 18 sampai 59 tahun kalau di persentase itu sekitar 87%, ini mempunyai banyak penghasil sampah atau berarti kan memproduksi sampah yang paling banyak. Nah, sebaiknya atau semestinya ini ada bahasan di sini. Kenapa pada rentang usia 18 sampai 59 tahun ini menghasilkan atau memproduksi sampah yang lebih gitu dibandingkan usia yang sebelumnya atau setelahnya gitu, setelah 59 atau sebelum 18. Nah, di sini belum ada bahasan. Saya nyari di belakang belum nampak. Itu yang saya ingin tanyakan. Kira-kira kenapa Pak Agus? Jadi gini Bu, di antara 18 dan sampai 59 tahun sudah kita pastikan dia memproduksi sampah. Di bawahnya atau di atasnya itu mengapa mereka tidak masuk gitu. Karena keputusan dari yang di bawah dan di atasnya itu tergantung dari 18 dan 59 ini Bu. Jadi misalnya dia masih di bawah umur atau
di ring di bawahnya masih bisa dikendalikan oleh mereka, karena mereka kalau mau jajan itu bisa dilarang misalnya itu. Jadi kalau di usia yang lebih itu kan juga tidak terlalu banyak untuk konsumsi. Jadi memang yang sangat berperan sekali itu di antara ring 18 sampai 19. Oke, kalau itu untuk 18 sampai 59 tahun seperti itu, misalnya sulit atau kayaknya susah untuk dilarang gitu ya. Nah, kemudian bagaimana untuk masyarakat dengan usia sekian ini? Bagaimana mereka bisa memiliki pengetahuan ini pemilahan sampah? Terima kasih. Jadi pengetahuan itu menurut kami yang awalnya itu mulai dari pendidikannya dulu. Dan dari pendidik kami minimal kan SMA itu memang berkesinambungan untuk pengetahuan. Jadi kalau tingkat pendidikannya sudah mencukupi dan untuk diadakan pengenalan atau sosialisasi tentang sampah, itu kemungkinan dia pengaruhnya sangat cukup besar. Tetapi ditunjang dari, tidak hanya itu, ditunjang dari sisi ekonomi juga. Di mana ekonomi ini juga mempengaruhi dari tingkat kebutuhan di situ. Jadi ada beberapa yang memang berkaitan secara pengetahuan mengapa kita masukkan ke dalam catatan kami. Dari setelah kita ambil tingkatan-tingkat itu kita bisa mengetahui seberapa pengetahuan ini dapat diserap dari di kegiatan ini. Ya, mungkin ini yang agak masukan aja nanti untuk kalau Mas cukup waktu untuk memperbaiki di bagian pembahasan, coba dikaitkan antar satu parameter ini dengan parameter yang lain. Misalnya antara pendidikan responden ini dengan usia, itu bisa dikaitkan. Kemudian dengan sosial ekonomi, karena datanya ini menarik gitu ya. Misalnya buruh industri pada sosial ekonomi itu memiliki persentase yang tinggi di antara pekerjaan yang lain gitu. Nah, itu mungkin nanti bisa, kalau memungkinkan, bisa dilakukan mengkaitkan antar satu parameter ini dengan parameter yang lain gitu. Ini kelihatan kok datanya di sini, karena harus berlari cepat, jadi ya mungkin itulah keterbatasan waktunya. Coba nanti Pak, supaya pembahasan ini menjadi lebih baik dan komprehensif begitu. Oke, oke. Satu lagi dari saya yang terakhir, waktu melakukan penelitian ini ada kendala enggak Pak? Itu hebatnya di bank, khususnya di Bank Sampah Mawar Merah. Dia sangat terbuka informasi dan dia juga mengharapkan informasi ini disebarluaskan. Jadi selama saya di sana sama sekali tidak ada kendala. Ya. Artinya kan informasi ini bisa diperoleh dengan mudah, Ya. tanpa harus menemui siapa, menggait siapa untuk bisa masuk ke sana gitu, enggak, terbuka untuk siapapun, Ya, baik, dari saya cukup. Untuk berikutnya mungkin Pak Fuad dulu, Pak Amar. Pak Fuad, monggo Pak Fuad, persilahkan. Siap, matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Ruli Bukasiati yang sudah memberikan masukan dan juga membantu untuk mencermati naskah dari Pak Agus ya. Mungkin secara substansi sudah lebih baik, tapi tadi disampaikan masih banyak typo-typo dan juga tolong Pak Agus untuk daftar pustaka itu saya lihat hanya 1,5 halaman kalau nggak salah. Nanti tolong dicek ulang lagi
dicocokkan antara yang ada di badan naskah dan yang di daftar pustaka. Sebenarnya ada program Mendeley namanya. Kalau Mendeley digunakan itu nanti tidak akan terlewat ya. Jadi di daftar pustakanya ada, di dalam citasi di naskah juga ada. Eh, dari saya Pak Agus, yang pertama untuk abstrak ya. Abstrak ini dibuat dalam satu alinea saja. Nah, sementara Pak Agus itu membuat dalam beberapa alinea, kemudian juga tujuannya itu tidak usah dalam bentuk angka-angka, tapi langsung tujuannya saja dituliskan. Yang kedua adalah terkait dengan kata kunci. Nah, kata kuncinya Pak Agus juga menurut saya perlu mencantumkan lokasi penelitian. Jadi Tugurejonya belum masuk ya itu ya. Ji. Oke, terus yang ketiga, abstrak dalam bahasa Inggris. Nah, ini juga tolong harus dibuat, nanti disesuaikan dengan perbaikan abstrak yang sudah dilakukan. Nah, ini sekarang pertanyaan saya sekarang, Pak Agus. Coba Pak Agus tampilkan kerangka berpikirnya ada enggak di PPT-nya? Naskah Kerangka berpikir. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Kalau memang nggak ada di PPT ada enggak ya? ada, Pak. Nah, ini masuk di metode ya. Ini Pak Agus kan memulai kerangka berpikir dari TPA Jatibarang kalau tidak salah. Nah, kemudian bagaimana Pak Agus ini menghubungkan antara TPA Jatibarang dengan kelompok bank sampah Mawar Merah di Tegorejo. Nah, itu mungkin gambarnya perlu nanti direkonstruksi ulang ya, biar nanti bisa nyambung itu. Kenapa dari TPA Jatibarang kok tiba-tiba masuk ke bank sampah Mawar Merah? Nah, kemudian juga di bawah itu rekomendasi itu nanti untuk apa? Itu harusnya tentunya rekomendasi ini harusnya kan sebagai salah satu acuan untuk di dalam apa namanya pengelolaan sampah. Yang mau direkomendasikan berarti kan ke TPA, sorry, ke Bank Sampah Mawar Merah bener nggak? Apa ke TPA Jatibarangnya? Eh, ke Bank Sampah Nah, Mawar. berarti kan harusnya itu kan naik ke paling ujung. Nah, sementara paling ujung adalah TPA Jatibarang. Nah, sebaiknya mungkin yang paling awal itu adalah langsung menuju ke Bank Sampah Mawar Merah. Sehingga nanti bentuk rekomendasinya itu akan dilakukan di Bank Sampah Mawar Merah. Itu Pak Agus ya. Ji. Ya, karena rekomendasinya kan tadi adalah apa Pak? Untuk meningkatkan peran serta dan kaderisasi pada apa namanya anggota yang lain gitu ya. Ji, Pak. Nah, sekarang saya mau tanya ini. Kalau saya lihat kan lokal hero-nya adalah terus terang yang mau apa namanya? Menuju ke sosoknya Butati untuk lokal hero-nya. Butati ini punya karakter memang mungkin yang kuat. Biasanya kan lokal hero yang punya karakter kuat itu mampu mengorganisir eh, apa namanya kelompoknya sehingga memang benar-benar kelompok ini solid dan kuat ya. Tadi saya katakan solid, kuat. Nah, pertanyaan saya, apakah ada apa namanya calon pengganti di kelompok Mawar Merah ini yang mempunyai karakter sekuat Butati? Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, nanti tolong juga sekali dijawab bagaimana meningkatkan pengetahuan dan juga mengubah perilaku dari anggota kelompok agar apa namanya di dalam pengolahan sampah ini bisa lebih efektif dan efisien. Silakan Pak Agus. Terima kasih sarannya, Pak. Iya, untuk pertama untuk
Halo, Pak. Iya Pak, saya dengerin aja dulu. Sekedap Pak, sini baru adzan Pak Fuad. Oh gitu. Oh ya, oke. Nggih, nggih, sekedap nggih Pak. Terima kasih Ya. coba untuk kami informasi. Jadi secara umum Bank Mawar Merah itu mempunyai pengurus yang terpampang dan aktif 13 orang, tambah ketua menjadi 14 orang. Dan Bu Tatik ini memang secara struktural dia menjadi kepala atau ketua Bank Sampah, Bu Tatik Sri Rofiati. Jadi setelah itu ada wakilnya Bu Riri FS Indralin. Itu kalau dari pengalaman dia memang dari pensiunan dinas lingkungan hidup kalau nggak salah itu. Memang secara organisasi itu ada cadangan atau ada secara sistem sudah disiapkan. Tetapi dari beberapa pengurus itu kan rata-rata cewek, Pak. Belum ada laki-laki yang memang menjadi istilahnya anggota pengurus. Kalau anggota kelompok banyak dan pemudanya banyak, tetapi untuk pengurus yang seperti didominasi oleh Bu Tati Sriwati ini secara sistem dia sangat menonjol, tetapi kalau yang lainnya secara umum sudah ada untuk penerusnya. Itu Pak. Dan yang kedua, Ya, silakan terus. ya, apa Pak? Ya, dan yang kedua untuk kegiatan untuk meningkatkan kegiatan karena di situ sudah setidaknya tidak buang sampah sembarangan Pak. Jadi sudah berubah secara satu pengetahuan dan perilakunya, tidak dibuang ke pantai ataupun di selokan dan lain sebagainya. Tetapi masih ada beberapa kegiatan pembuangan di TPS yang memang terparkir di depan bank sampah. Jadi masih ada kegiatan pembuangan menuju tempat penimbunan terakhir. Untuk meningkatkan ini kami coba memberikan masukan atau beberapa untuk meningkatkan pengetahuan dan pengelolaan itu bisa dilakukan secara sosialisasi dan untuk sosialisasi sifatnya bisa berupa langsung dan tidak langsung. Artinya langsung ke masyarakat. Yang kedua dengan media
sosial yang sudah ada. Itu untuk merangsang atau meningkatkan satu pengetahuan dan partisipasi. Jadi dan yang kedua meningkatkan jenis produk. Itu yang ketiga. Produknya mungkin sekarang sudah salah satu yang memang menjadi ikon itu kan enzim yang menjadi ikon baru dan produksinya sangat bagus juga banyak di Bank Sampah Mawar Merah ini. Dan untuk memberikan informasi dengan kekinian atau dibungkus dengan lomba ataupun dengan cara yang berbeda dengan untuk meraih dari simpati khususnya untuk muda-muda, Pak. Jadi ada beberapa yang kami informasikan. Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Agus. Dari saya cukup, Bu Kasyati. Waktu kamu kembalikan. Terima kasih. Monggo. Ya, baik Pak Fuad, matur nuwun. Untuk berikutnya Pak Mar, monggo Pak Mar, waktu kami persilahkan. Terus, terima kasih Bu Kasyati. Ini saya mau nanya Mas, pengetahuan itu apa? Pengetahuan adalah informasi yang dapat diserap Kamu mengartikan pengetahuan itu menggunakan literaturnya siapa? dari beberapa literasi yang kami informasikan menggunakan definisi dari Benjamin S. Bolton. Benjamin S. Bolton. Konsep pengetahuan wujud dari teknik untuk tujuan pendidikan dan telah mengklarifikasi pengetahuan dalam. Yang kamu maksudkan dengan pengetahuan ini itu kamu menggunakan literatur apa? Salah satunya S. Bolton. Ya, apa itu? Dia menyampaikan bahwa konsep pengetahuan itu untuk tujuan pendidikan dan mengklarifikasi pengetahuan dalam dimensi perspektif yang dapat dikategorikan pengetahuan dan pemahaman. Terus literatur apa yang kamu gunakan untuk memberikan pemahaman awal kamu terhadap pengetahuan yang berhubungan dengan pengelolaan sampah itu literaturnya siapa? Widianto et. Mbok dibuka saja. Kenapa harus hafalan? Kan sebenarnya seharusnya hafalan sih, tapi kan kamu nggak perlu hafalan. Apa? Widianto et 2019 mereka menunjukkan pengetahuan. Di sini mereka memberikan pengetahuan hasil dan mengetahui terjadi suatu objek tertentu. Ya. Kamu pernah nggak membaca dari awal sampai akhir bagaimana sebenarnya pengetahuan itu berpengaruh terhadap pengelolaan sampah rumah tangga? Coba kamu jelaskan. Bukunya siapa, dia cerita tentang apa, bukunya siapa, atau tulisannya siapa, dia cerita. 5 saja coba. Jadi untuk ada beberapa jurnal Pak yang jadi ada beberapa jurnal yang jadi panduan kami. Ya ini karena ini ujian kan pemahaman dasar saja ya. Sekarang udah nggak perlu jurnal deh, logika kamu saja. Bagaimana sebenarnya pengetahuan itu mempengaruhi pengelolaan sampah? Terima kasih Pak atas.
Jadi menurut saya pengetahuan ini sangat berpengaruh dengan perilaku dan pengelolaan sampah. Karena dengan pengetahuan, Kamu tuh jawabnya yang agak to the point gitu loh. ya, Apa? jadi pengetahuan pengelolaan sampah harus lebih Coba kamu aja sendiri Iya. kamu aja sendiri gimana? Pengetahuanmu aja coba kamu jelaskan. Tentang sampah, Pak. Nah, Ya, jadi pengetahuan tentang sampah menurut saya itu harus dilakukan dengan baik, dikelompokkan dengan baik, dan dilakukan dengan baik artinya gini. itu kamu tuh udah ngomong lebih dari 20 kalimat loh, nggak ada satupun yang bisa nyambung ke saya. Ini serius ini. Ya, ya, gini Pak. Jadi Udah 20 kata nggak nyambung sama sekali dengan pengetahuan tuh. Apa? Apa sih sebenarnya definisi pengetahuan terus kemudian pengelolaan sampah itu apa? Apa bedanya pengetahuan dengan jalan kaki misalnya? Apa bedanya pengetahuan pengelolaan sampah dengan pengetahuan jalan kaki di trotoar misalnya? Ya. Apa? Pengetahuan tentang sampah yaitu tentang pengelolaan sampah yang dihasilkan individu ataupun kelompok. Untuk pengetahuan jalan kaki yaitu adalah ya. Ya, makanya jelaskan apa yang kamu konteksnya itu apa gitu dalam judulmu ini. Judulnya pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam pemberdayaan pengelolaan sampah. Artinya di sini saya mencoba memberikan informasi bahwa pengetahuan dan perilaku di dalam pengelolaan sampah yang telah diorganisir oleh atau diberdayakan melalui bank sampah, pemberdayaan melalui bank sampah. Pertanyaan saya itu, apa yang kamu ketahui tentang pengetahuan hubungannya dengan pengelolaan sampah? Pengetahuan tentang pengetahuan tidaknya satu untuk mengelola sampah kita harus untuk mengelola sampah kita harus mendapat pengetahuan apa itu sampah, bagaimana cara pengelolaannya. Dari pengetahuan itu makanya kita bisa mengelola sampah dengan baik dan benar. Ya, terus coba kamu ini karena ini ujian ya, saya mau nanya beneran. Iya, apa yang kamu ketahui tentang pengelolaan sampah dan pengetahuan? Coba yang agak luas, panjang, lebar boleh. Sampai saya itu puas gitu loh dengan jawabanmu. Ya. Pengelolaan sampah adalah cara mengelola atau cara mengelola dengan beberapa jenis, mulai dari 3R, reduce, recycle, mulai dari pemisahan awal, dari anorganik dan organik, dari cara pengelompokannya dan dari cara penanganannya. Dari pengelolaan awal itu dipisahkan antara organik dan organik. Setelah dilakukan itu, ya saya sudah bisa menilai. Sekarang saya mau nanya, di Indonesia, tata kelola sampah di Indonesia itu seperti apa? Untuk di Indonesia pada khususnya masih mengandalkan pembuangan akhir. Jadi, kamu ngerti nggak tata kelola itu apa? Tata kelola adalah cara Iya, saya bertanya, tata kelola sampah di Indonesia itu seperti apa? Tata kelola sampah di Indonesia. Oke, sekarang saya nanya, kamu tahu nggak Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008, tahu nggak? Lah, kamu menulis tentang sampah, tapi kamu nggak tahu tentang itu. Sebenarnya kamu itu nggak tahu apa yang kamu tuju, minimal secara peraturan. Nah, bagaimana kamu bisa tahu itu gitu loh? Kamu pernah nggak asisteni sama saya judul ini? Hah? Ini saya pembimbing loh. Ya ini saya buka saja. Pernah nggak kamu asistensi sama saya judul ini? Ya, mungkin itu ya Mas ya, yang ingin saya ini. Jadi nanti saya tetap meminta kepada Mas Agus ini untuk
menunjukkan karya ya, yang sudah pernah dilakukan apa, bagaimana kaitannya dengan profesi ilmu lingkungan nanti ya. Ya jangan ganggu-ganggu aja, kamu itu nggak pernah asistensi ya. Coba mana? Sini, Bapak, sini. Ya, berarti kamu belum bukan yang saya enggak ada bisa, itu harus tertulis kok Mas. Nanti tertulis. Baik Mas, jadi nanti nyambung dengan apa yang sudah disampaikan beberapa penguji tadi, kamu itu harus paham apa itu pengetahuan dan bagaimana hubungannya dengan pengelolaan sampah. Yang kedua, kalau kamu bicara pengelolaan sampah, maka kamu harus tahu tata kelola sampah yang ada di Indonesia. Setidak-tidaknya tata kelola sampah di Indonesia rujukannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Kamu tahu apa itu sampah spesifik? Apa? Nah, kamu aja itu ngawur aja kok. Kamu tahu nggak tata kelola sampah spesifik di Indonesia itu diatur di mana? Oke, berikutnya. Tata kelola sampah spesifik di Indonesia itu dalam konteks pengetahuan masyarakat, kira-kira seperti apa? Oke, berikutnya. Sampah spesifik yang menyangkut tentang kerumah tanggaan, itu contohnya apa? Terus, sampah spesifik itu ada berapa jenis? Oh iya, kamu aja nggak tahu kayaknya nih. Baik, saya rasa ini kamu harus banyak hal yang harus kamu pelajari ya Mas ya. Nanti kita lihat seperti apa kaitannya dengan tugas-tugas dan juga hal-hal yang harus disampaikan di dalam konteks ini ya. Ya, saya rasa demikian Ibu dari kami. Ya, baik Pak Mat, terima kasih. Pak Agus, sesi kedua ini tadi sudah kita lewati. Kita akan memasuki sesi ketiga, diskusi tertutup antara penguji ya, karena di sini pembimbing juga bertindak sebagai penguji. Baik, untuk itu Pak Agus mohon berkenan untuk meninggalkan ruang barang sebentar. Kami akan mendiskusikan hasil tadi pada saat sidang terbuka. Monggo.
Nih. Nggih, baik Pak Mar, Pak Fuad, Pak Ruli. Pak Fuad kemana ini? Oh, Pak Fuad sudah. Hah? Pak Fuad ada? Sudah keluar kayaknya dari MS Team nggih. Oh, mungkin di bandara mungkin ya. Iya mungkin nggih. Nggih. Iya. Gimana kita putuskan saja selesai atau lulus nggih Pak? Ini kritis juga toh? Iya. Iya. Pak Roli. Ya, saya rasa ada perbaikan dari naskah dibanding sebelumnya, meskipun masih banyak typo-typo yang minimal itu bisa diperbaiki gitu loh, typo ya. Jangan sampai meninggalkan ini. Tapi kalau secara substansial kan kelihatannya agak berat untuk diangkat ya. Jadi saya rasa itu sih dari saya. Yes, baik Pak Ruli. Pak, ini nanti tapi minim saja nggih, mepit saja nggih, Bu. Dipepetin di bawah nggih. Supaya ketahuan rekodnya nggih. Kalau C kan nggak boleh ya. Iya. Oke. Makanya dipepetin di bawah saja, Ini Bu. tadi saya sudah coba merekap Di Pak B mungkin ya. saya dengan Pak Ruli itu kan 88. Kemudian Jangan. Nggih, ngapunten Diturunkan ya. ini karena kita Oh, gitu. kita harus fair Realistis juga ya, Pak. ya, Oh, harus iya, realistis iya. juga. Iya. Maksud saya mepet itu mepet bawah, Bu. Oh gitu. 70 gitu. Oh iya. 75, 70. Bawah. Iya, karena ini ngapunten ini juga kita tidak tahu seperti apa ke depan ya. Ini contoh baseline bawah ya. Contoh baseline bawah seperti ini. Nanti untuk baseline-nya seperti apa? Setidak-tidaknya masa kepengurusan saya kan sampai 2026, Bu. Saya ingin secara tata kelola, saya itu kan berterima kasih sekali Pak Ruli, Bu Kasyati, Pak Fuad, Pak Jafron itu kan betul-betul mengawal mil ya. Nah, ke depan kan kita tidak tahu akan seperti apa, tapi setidak-tidaknya nanti kita berenam, bertujuh atau berdelapan. Dosen mil itu yang muda, yang aktif kan 10 ya. Saya itu sebenarnya juga udah tua sih, tapi saya masih menyebutnya muda. Jadi kita konsen saya nanti di 2025 itu kan mau cari mahasiswa Ibu, mau cari keliling, tapi kita tetap juga harus menjaga ya lulus tapi kita ada gridnya ngatakan Bu Kasyati ya, sehingga nanti kita tega saja kalau memang mahasiswanya kayak gini ya tembak di bawah ngoten mawon Bu. Oke, jadi sehingga kita sendiri itu agak pede untuk menilai gitu Bu. Nek A itu ya kayak gini, nek B kayak gini. Ini kan syarat minimal ya. Kasihan ini lebih ke kemanusiaan sih sebenarnya gitu. Sehingga kita nanti tetap harus menjaga kita semua kan Bu. Artinya juga menghargai teman-teman yang pintar ya. Sehingga nanti kalau memang layak ya layak, kalau begini ya begini. Tapi ada konteks di mana memang ini untuk konteks administratif, ada konteks memang dia memiliki satu satu pengetahuan tertentu si mahasiswa yang memang layak untuk kita apresiasi. Nah kalau si mahasiswa ini kan lebih pada karena dia udah kerja gitu aja, sehingga nun sewu dipepetin di bawah. Oh iya baik. Ngapunten nggih Pak, bukan saya nggak mau ya. Nggak masalah. Kita karena kita nanti akan menghadapi hal yang kayak gini betul banget betul Pak. Jadi ya sesuai fakta walaupun mereka memerlukan ijazah. Iya. Jadi tapi untuk kualitas tetap harus dijaga. Maksudnya Pak Mar gitu kan? Jadi saya mohon bukan saya mengarahkan Bapak Ibu enggak tuh. Iya. Paham Pak, paham. Definisi mepet kalau ke Iya Pak ya. Kami revisi sebentar. Oke. Ayo Pak Ruli. Paham sih revisi. Karena jenengan kan itu kan baik banget ITB ya. berarti, Saya Pak. justru saya itu merasa terbantu IPB sekali dan ITB. Iya Pak, sekedar Pak kami revisi sebentar. Saya sudah revisi. Ya Pak Ruli harus revisi itu. Sudah. Pak Ruli, sekalian nanti disiap, ya Pak. Oh iya disiap. Iya, diisikan sekalian disiapnya. Oke. Iya, betul. Ya, nggih Pak, nggih. Terima kasih. Iya, Sami.